Shalom. Apa kabarnya para wanita bagi Kristus GBI The House of Prayer Kemayoran Barat 2. Saya selaku koordinator WBK ingin menyapa para wanitanya Tuhan yang diberkati. Dalam pandemi COVID-19 semua dalam keadaan berbeda. Tapi saya yakin kita semua para wanitanya Tuhan pasti kuat dan mampu mengatasi bahkan melewati situasi ini karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Ada amin? Para wanitanya Tuhan, tetap semangat dan jangan menjadi lemah karena segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan atas kita. Kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Haleluya. Saya selaku koordinator WBK THOP ingin mengundang para wanita-wanita untuk masuk mendaftarkan diri dalam Komisi Wanita Bagi Kristus dengan cara menghubungi nomor di bawah ini. Mari mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Zoom hari ini dengan pakaian yang rapi. Terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, para WBK semuanya. Kita akan buka kamera kita masing-masing yang di rumah. Kita akan persiapkan hati kita bersama-sama. Kita akan mulai acara kita saat ini. Kita akan persiapkan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk semuanya yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Tiba saatnya, Tuhan, kami akan mulai acara kami ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau memberikan kami persiapan hati kami, Tuhan, masing-masing di rumah, Bapa. Kami percaya, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap Tuhan saat ini Tuhan. Kita akan katakan yang di rumah. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan aku rindu, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kita akan katakan sama-sama, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir
Aku rindu Engkau Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan. Lawat kami Bapa. Kami cinta Engkau Yesus. Kerinduan kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kau telah lawat kami semua di rumah-rumah Tuhan yang akan mengadakan WBK di tempat ini, mengadakan ibadah Tuhan WBK. Kami percaya Engkau mau lawat pribadi lepas pribadi Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya biarpun kami sangat jauh satu dengan yang lain, tetapi kami percaya Engkau mau menjamah kami. Engkau mau memberikan kami kekuatan Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki Bapa. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan bekerja untuk kami semua, para wanita-wanita Tuhan yang cakap Tuhan di hadapan Engkau Bapa. Bapa, kami serahkan Tuhan para WWK kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mau berikan dalam acara kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Bapa. Kau lawat jemaat-jemaat para WBK yang ada di rumah. Kau juga lawat Tuhan Ibu Pendeta Meli Pranoto Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang membawakan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Engkau mau lawat kami pribadi lepas pribadi Bapa. Kami serahkan Tuhan acara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk memuji. Kami siap terutama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk keterbukaan Tuhan. Untuk berkomunikasi Tuhan satu dengan yang lain Bapa. Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bungkus semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Engkau turut bekerja Bapa. Haleluya. Amin. Yes. Kita siap untuk semua untuk memuji nama Tuhan. Yang di rumah tetap semangat. Bisa bertepuk tangan, bisa berjoget ria bersama-sama dengan keluarga kita. Ya, amin. Kita siap untuk memuji nama Tuhan. Kita akan katakan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yes, kita hari ini bersukaria, yang sedih kita akan bersukaria. Amin. Ya, kita katakan lagi, kita anak-anak Tuhan, kita jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Kita akan katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yes, puji Tuhan. Kita semua wanita-wanita Tuhan mau siap untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Kita sudah lama tidak bertemu ya. Dalam situasi pandemi ini, bagaimana keadaan kita, situasi kita, atau diberkati atau diberi sesuatu sama Tuhan, berikan kesaksian sedikit saja untuk kita, kesaksian atau yang kita alami selama pandemi ini gitu loh. Ayo beri kita semangat supaya kita lebih semangat lagi. Kan kata Ibu Meli, waktunya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Amin. Ada? Ayo Ibu Dewi. Ya, shalom para WBK. Shalom. Puji Tuhan, selama pandemi ini saya terutama diberi kekuatan. Seperti nggak disangka-sangka aja selama pandemi ini banyak orang-orang yang di PHK. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar untuk saya. Tuhan memberikan saya pekerjaan yang baru di saat-saat pandemi seperti ini. Di saat semua orang khawatir akan segala sesuatunya, tapi Tuhan bukakan jalan untuk saya. Dan kita para WBK jangan pernah menyerah. Kita berserah kepada Tuhan. Khawatir boleh khawatir, tapi tetap seperti yang Ibu Gembala bilang, semua ada waktunya. Tuhan pasti tahu waktunya kapan kita akan terima berkatnya, kapan kita akan bahagia, kapan kita sedih. Tuhan pasti tahu. Dan semua pasti indah pada waktunya. Bersyukur kita bisa Zoom hari ini bersama-sama WBK. Tetap kita harus semangat dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Ya, kita persiapkan hati kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Kurindu Tuhan, sabda Tuhan pada malam hari ini. Kurindu Tuhan, firman Tuhan untuk menguatkan kami Bapa. Kita akan katakan sama-sama. Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan,
sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Katakan sekali lagi. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku rindu sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan untuk semuanya yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian, penyembahan Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan tibanya Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ku rindu Tuhan saat ini Tuhan, sabda Tuhan. Bapa kiranya Tuhan Kau mau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini Bapa. Kau berkati Tuhan Ibu Meliana Pranoto Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Bapak kami serahkan hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami sebagai para WBK di tempat ini Tuhan. Kami akan persiapkan diri Tuhan. Kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan sabda-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Persiapkan kami Tuhan, para jemaat-jemaat Tuhan. Kau juga persiapkan hamba-Mu Bapak. Bapak kami serahkan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta Muda Meliana Pranoto. Halo, shalom semuanya. Boleh lambaikan tangan yang di rumah. Saya menyapa Ibu Vivi, shalom. Ibu Eva, shalom. Ibu Linca, shalom. Ibu Andini, shalom. Ibu Olan, shalom. Ibu Dewi, shalom. Ibu Santi, shalom. Ibu Hana, shalom. Ibu Lili, shalom. Dan tidak terlupakan saya, Ibu Herni, juga shalom. Saudara, ibu-ibu yang ada di rumah hari ini, dalam keadaan seperti ini, saya percaya ketika kita rindu sama Tuhan, semua keadaan itu tidak akan menyurutkan kita untuk cinta sama Tuhan. Amin. Ibu-ibu, tetap semangat. Tetap terus masuk dalam hadirat Tuhan, jangan pernah menyerah apapun keadaannya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini dengan tema waktunya Tuhan, God's time, ya. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik buat hidup kita, buat ibu-ibu di rumah, ya, semuanya.
Saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat waktunya, Tuhan tidak pernah memberikan segala sesuatunya, segala kekurangan, segala kelemahan, segala sakit penyakit, segala kecelakaan, tidak. Tetapi Tuhan memberikan segala sesuatunya yang terindah, damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Kita mau buka dulu di dalam Pengkhotbah 3, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ya. Dikatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, ayat yang pertama saya bacakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yang kedua, dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Yang ketiga, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Yang terakhir dikatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Tetapi kita mau baca ayat yang ke-11, saudara, yang menjadi kekuatan buat hidup kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para wanitanya Tuhan yang diberkati, yang pertama dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Waktu Tuhan berjalan begitu cepat sehingga kita beranggapan tidak ada perubahan dalam diri kita. Tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Hingga akhirnya kita menyadari bahwa apa yang telah dikerjakan pada saat ini, apa yang kita kerjakan pada saat ini kayaknya sia-sia Tuhan. Tetapi tidak seperti apa yang telah kita pikirkan. Tidak seperti apa yang kita pikirkan, kita sudah berjerih payah, kita sudah bekerja, kita sudah mau melaksanakan perintah Tuhan, kita mau setia melayani Tuhan. Tetapi kok nggak berubah-berubah ujungnya? Pasti perasaan kita akan merasakan sesuatu hal yang, aduh kayaknya rugi saya melayani Tuhan. Jangan pernah berpikir seperti itu, ibu-ibu. Jangan pernah berpikir kalau kita itu tidak berguna melakukan apapun untuk Tuhan. Karena saya percaya segala sesuatu manusia hidup maunya dalam keadaan yang kita mau, yang kita inginkan. Manusia hidup maunya apa yang kita inginkan, yang kita doakan, yang kita harapkan pasti terkabul. Tetapi bukan apa yang menurut kita baik itu terjadi baik buat keadaan kita. Tetapi itu ujungnya kita nggak pernah tahu apa yang kita alami, apa yang kita inginkan, apa yang kita kerjakan. Kita tidak pernah mengetahui di ujungnya itu sebenarnya ada jurang yang akan membawa kita masuk ke bawah. Tetapi apa yang Tuhan berikan atas kehidupan kita, Dia memberikan segala sesuatu proses, supaya prosesnya itu membuat kita bisa dibentuk, dimurnikan, supaya kita mati dalam keadaan karakter kita yang tidak berbuah, karakter kita yang tidak baik. Ingat sekali lagi, saudara, benih kalau jatuh, benih itu masih hidup, benih itu masih segar, dia tidak akan bisa bertumbuh tunas. Tetapi benih itu harus mati terlebih dahulu, baru benih itu bisa bertumbuh.
Amin, ibu-ibu. Begitu pula dengan kehidupan kita. Proses yang Tuhan berikan atas kehidupan kita adalah proses untuk menuju dalam suatu perubahan karakter kita, perubahan dalam sifat kita, perubahan dari paradigma kita, perubahan dari pandangan kita. Untuk apa? Diubahkan sesuai dengan Kristus punya rencana. Supaya apa? Supaya rencana dan rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sehingga kita hidup di dalam planning-nya Tuhan. Sehingga kita menerima janji-janji Tuhan untuk kita dalam kehidupan kita, untuk kita menerima hal itu. Tetapi seringkali kita menanggapi hal itu adalah, Tuhan, saya percuma melayani Tuhan seperti ini. Oleh karena itu hari ini saya mau katakan, waktu Tuhan tidak pernah bisa kita selami, saudara. Waktunya Tuhan tidak pernah bisa diselami oleh manusia. Sebab tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui waktunya Tuhan, rencana Allah, rancangan Allah. Kita hanya read Bible, membaca firman Tuhan, bahwa janji Tuhan yang Tuhan ucapkan di dalam firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Semuanya pasti tergenapi. Nah, perjalanannya mesti seperti apa? Harus percaya. Walaupun kita belum melihat, walaupun proses itu seringkali terus bertambah hari, bertambah-tambah, saudara. Nah, justru itu Tuhan tahu kekuatan kita. Karena Tuhan sudah menakar terlebih dahulu, saudara. Tuhan Yesus sudah menakar apa yang menjadi kekuatan kita untuk menanggung semuanya. Intinya adalah Tuhan mau membentuk kita supaya hidup kita itu layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dikatakan harus berjalan dan harus mengerti, bahkan harus terpenuhi rencana dan rancangan Tuhan itu menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan hidup kita, kalau kita katakan hidupku di dalam Dia, di dalam Tuhan, maka hidup kita harus sesuai dengan apa yang menjadi Yesus Kristus telah hidup, yaitu Kristus punya karakter ada di dalam hidup kita. Integritas Kristus harus ada di dalam hidup kita. Mudah tidak? Tidak mudah. Semuanya by proses, semuanya harus dilatih, saudara. Anak kecil pun dari baby mau besar itu harus terlatih. Kalau tidak dilatih, dia tidak bisa berbicara. Dia cuma hanya bisa bahasa bayi. Kalau dia tidak dilatih untuk berjalan, dia tidak tahu caranya berjalan seperti apa. Begitu pula dengan kehidupan kita hari-hari ini. Saya percaya, saudara, sekalipun kita belum melihat apa yang kita mau digenapi, tapi saya percaya ketika kita percaya walaupun tidak melihat, kita sudah menerimanya. Asal kita percaya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jerih payah kita untuk berusaha menuju kepada proses apa yang kita inginkan tidak akan bisa terlaksana tanpa bantuan dan tuntunan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau buka lagi dalam Mazmur, ibu-ibu, dalam Mazmur 56 ayat yang keempat dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, bukan kepada manusia, bukan kepada suami, bukan kepada anak, tetapi kepada Yesus Kristus. Dikatakan waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Siapa yang tidak takut menghadapi masalah-masalah hari-hari ini? Situasi yang ada di kedepannya kita, saudara. Sangat mencekam keadaan. Sangat worry, bikin khawatir. Tetapi dikatakan waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini yang dilakukan Daud selagi Daud mengalami suatu ketakutan dan kesusahan melihat kenyataan orang Filistin sedang menangkap Daud. Ya, tapi Daud itu percaya bahwa Daud itu tidak pernah meragukan Tuhan. Nah, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini, saudara? Apa yang kita alami? Apakah kita mengalami sesuatu kekhawatiran keuangan, kekhawatiran kesehatan, kekhawatiran yang ada di depan situasi kita, atau kekhawatiran dalam anak kita, suami kita,
bahkan kehidupan kita pribadi ke depannya seperti apa. Bagaimana kita bisa melihat anak-anak kita sampai dia menikah, sampai dia punya cucu. Mungkin keadaan wanita seperti itu, berpikir lebih, terus lebih lagi. Tetapi saya katakan, segala kekhawatiran kita tidak akan bisa menambah sehasta saja. Tetapi ketika kita percaya, bergantung kepada Tuhan, seperti Daud, ketika dia tercekam keadaannya, menghadapi orang-orang Filistin, saudara. Dia khawatir, dia takut, bahkan dia dikejar-kejar sama Saul. Dia di antara banyak musuh, dia panik, dia kebingungan mencari jalan keluar. Tetapi Daud percaya kepada Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan, kepadamu. Karena apa, saudara? Mazmur Ayub 42 ayat 2 dikatakan, bagi Tuhan itu, Tuhan tidak bisa mengerjakan apapun. Bagi Tuhan itu dia sanggup melakukan segala sesuatunya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang rencananya yang gagal. Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup. Yesus tidak katakan beberapa saja sanggup. Bahwa Yesus sanggup melakukan seberapa? Tidak, melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti rencana Tuhan tidak pernah gagal yang sudah dia firmankan, yang dia sudah tulis dalam buku kehidupannya untuk setiap kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak pilih kasih, tetapi Tuhan melihat orang yang sungguh-sungguh hatinya untuk terus berharap dengan Tuhan. Tidak hanya berharap, tetapi melakukan menjadi pelaku firman Tuhan pada zaman akhir ini. Saudara, ibu-ibu akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ibu-ibu akan mendapatkan sesuatu talenta yang luar biasa. Saya percaya zaman era ini, zaman terakhir ini, zaman hari-hari terakhir Tuhan Yesus, persiapan Tuhan Yesus menjelang Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mau kita menjadi wanita yang bijaksana, yang menyiapkan pelita dan minyaknya, saudara, yang terus bersinar terang. Kalau sudah redup, terus ada minyak. Minyak itu pengurapan Allah. Untuk kita terus berjaga-jaga. Ingat, tanpa roh Tuhan dalam hidup kita, tanpa pengurapan dalam hidup kita, kita sebagai wanita itu lemah. Tetapi oleh karena Tuhan mengasihi wanita-wanita, wanita itu berharga di mata Tuhan. Sehingga wanita-wanitanya Tuhan adalah wanita-wanita yang kuat, yang akan berdampak, yang akan menjadi tiang-tiang yang kokoh. Tetapi jikalau kita mau menghadapinya, jikalau kita mau melakukannya. Saudara, percaya bahwa segala sesuatu proses dalam kenyataan hidup kita, mungkin kita melihat buruk, berubah dalam segala sesuatunya. Berharap, saudara, segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita bilang buruk, itu akan berubah menjadi kebaikan demi kebaikan. Akan berubah menjadi sesuatu yang terindah. Segala kehilangan, kita percaya Tuhan akan berikan double porsi, saudara, atas kehidupan kita. Dan rasa kehilangan kita. Apakah kita kehilangan damai sejahtera hari-hari ini? Kita kehilangan sukacita, Tuhan akan memberikan double porsi jika kita berharap sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan pernah menyimpang, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah menaruh dalam segala sesuatunya. Dikatakan, jangan menyembah Allah lain selain aku, katanya, selain Tuhan, kata Tuhan. Allah lain itu bisa berupa apa, saudara? Kekhawatiran kita. Di mana kekhawatiran kita lebih besar hidup kita daripada kita menaruh percaya sama Tuhan? Di mana rasa kekhawatiran kita yang melebihi daripada Tuhan, itu bisa menjadi Allah kita, saudara. Oleh karena itu berlari kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak sanggup melakukan semuanya? Apakah Tuhan tidak dapat mengetahui apa yang kita derita, apa yang kita alami, apa yang kita pergumulkan? Pasti Allah tahu. Tuhan hanya ingin kita percaya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara yang terkasih, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, serahkan semuanya di tangan Tuhan, maka sesuatu hal yang akan indah dapat diberikan atas kehidupan kita. Janjinya akan digenapi, justru kekhawatiran kita akan membawa segala sesuatunya. Jika kita letakkan segala sesuatunya, kekhawatiran itu kepada Tuhan, maka semuanya akan menjadi terindah. Ketika Daud mengalami satu ketakutan, tetapi Daud memilih untuk percaya.
Karena dia tahu siapa yang Tuhan yang dia sembah. Dia tahu siapa yang menyertai hidupnya. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita menaruh segala sesuatunya kepada Tuhan dalam God's time-nya, waktunya Tuhan. Yang pertama adalah percaya firman Allah. Selalu saya dengung-dengungkan dari kemarin, percaya firman Allah. Firman Allah itu ya dan amin, kebenaran. Yang menuntun kita dalam segala jalan yang harus kita tempuh. Dari yang buruk menjadi yang baik, segala tertutup Tuhan akan bukakan jika Tuhan punya waktunya untuk kita. Dia nggak ada siapapun yang bisa menampung. Yang pertama, bagaimana kehidupan kita untuk kita tahu God's time-nya, waktunya Tuhan atas kehidupan kita. Yang pertama, percaya firman Allah. Kepada Allah yang firman-Nya dipuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita mau buka sama-sama dalam Mazmur 56 ayat yang kedua. Dikatakan saudara, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Selanjutnya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak pernah ada. Tuhan yang bela, saudara. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Apa yang kita doakan, harapan kita? Mungkin untuk anak kita, mungkin untuk keluarga kita, mungkin untuk pekerjaan kita. Percaya bahwa Tuhan akan menjaga hidup kita. Bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan sekali-sekali. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sekali-sekali. Dalam rasa ketakutan kita seperti Daud. Tetapi Daud percaya kepada Tuhan. Aku tidak takut karena Tuhan bersertanya dia. Berserta dengan Daud. Kita harus percaya dengan waktunya Tuhan. Yang pertama percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua percaya sengsara dan air mata tidak pernah sia-sia. Amin. Yang kedua dikatakan percaya sengsara dan air mata tidak pernah sia-sia, saudara. Apa yang kita doakan ketika kita menangis di bawah kaki Tuhan, air mata kita itu ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Air mata kita yang murni ini Tuhan tampung, saudara. Mazmur 56 ayat yang ke-9 dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tuhan tahu air mata kita. Tuhan tahu permasalahan kita. Tuhan tahu apa yang kita sedang doakan. Nangis sama Tuhan. Tetapi nangis bukan karena masalahmu. Tetapi nangis minta kasih Tuhan atas kita. Minta belas kasih Tuhan. Perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Yang ketiga dikatakan percaya bahwa Allah di pihak kita. Maka musuh pasti hancur. Yang ketiga percaya bahwa Allah di pihak kita. Maka musuh pasti hancur. Mazmur 56 ayat 10 dikatakan, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ibu-ibu. Jangan pernah takut di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah di dalam Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1-11 sudah kita baca. Ada waktunya Tuhan. Ketika kita tahu sengsara kita, ketika kita menangis dikatakan ayat yang keempat pengkhotbah tadi ayat 3 pengkhotbah 3 ayat yang keempat dikatakan, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Tetapi ketika kita percaya bahwa Allah di pihak kita, maka musuh akan hancur. Berarti apa, saudara?
Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Tuhan tidak pernah terlambat. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, ibu-ibu, percaya kepada firman Allah. Yang kedua, percaya sengsara dan air mata kita tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, percaya bahwa Allah di pihak kita, maka musuh pasti hancur. Bangkit, ibu-ibu, para wanitanya Tuhan saat ini untuk tidak hidup dalam ketakutan lagi, sekalipun kenyataannya makin terlihat buruk. Karena kita lebih memilih mempercayai firman Tuhan. Kita lebih mempercayai bahwa air mata kita, sengsara kita, Tuhan yang akan tampung, Tuhan yang akan jaga kita, Tuhan yang akan memelihara kita. Percaya bahwa musuh di pihak kita akan mundur, akan hancur. Yang penting apa? Serahkan dirimu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sekali lagi, apa yang menjadi hidup kita sebagai wanitanya Tuhan, kembali kepada perjanjiannya Allah. Menjadi tiang-tiang yang kuat di dalam Tuhan. Menjadi model-modelnya Tuhan di mana kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Herni. Terima kasih Ibu Meli yang sudah memberkati kita pada malam hari ini. Biarlah Ibu Meli tetap dikuatkan, diberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna. Ya, kita para wanita Tuhan tetap semangat. Amin. Amin. Iya. Puji Tuhan. Tadi Ibu Meli Yana Pranoto sudah khotbah. Ada yang mau bertanya tentang firman Tuhan pada malam hari ini? Ada? Ada gak? Mana para wanitanya Tuhan? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya ya. Saya akan memberi satu hadiah untuk para WBK yang bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau saya buat pertanyaan, tolong jangan dijawab dulu, angkat tangan jadi saya lihat. Nanti ada saya yang membantu, ada yang bisa melihat ya. Angkat tangan siapa dulu ya yang melihat. Tadi Ibu Meli berkhotbah, ada yang 3 poin itu. Coba sebutkan 3 poin itu secara jelas. Siapa yang bisa? Ya, Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi. Ada 3 poin yang Ibu Meli katakan. Coba Ibu Dewi bisa poin yang pertama, jawabannya. Firman Allah. Kita harus percaya firman Allah, ya dan amin. Terdapat di Mazmur 56 ayat 2 sampai 3. Poin yang kedua, percaya sengsara dan air mata yang kita tumpahkan tidak pernah sia-sia. Mazmur 56 ayat 9. Yang ketiga, percaya bahwa Allah di pihak kita, maka musuh pasti akan hancur. Di Mazmur 56 ayat 10. Yes. Puji Tuhan, Ibu Dewi pintar. Pintar, tepat sekali jawabannya. Ya, nanti atau kita ada Zoom lagi, tolong nanti kalau ada poin-poin atau apa dicatat ibu-ibu buat kita lebih belajarin lagi di rumah, oke? Terima kasih semuanya. Semuanya saya percaya pasti malu-malu ya. Lain kali kita ada kuis lagi, bisa kita jawab bersama-sama, oke? Kita akan mengakhiri acara WBK kita. Kita akan tutup acara kita akan persiapkan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapak atas firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Waktunya Tuhan untuk kami semua, waktunya Tuhan yang diberikan untuk kami, semuanya itu luar biasa Bapak.
Biarlah Tuhan kami mempunyai karakter-karakter yang tidak baik. Kami percaya Tuhan memberikan waktunya untuk kami belajar Tuhan. Karakter kami yang tidak baik Tuhan akan memberikan waktunya yang Tuhan berikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan semua kemampuan kepada kami Tuhan. Kami percaya akan firman Tuhan. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Mujizat-Mu pasti ada Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Bapak Engkau berkati Ibu Pendeta Muda Meliana Pranoto Tuhan yang sudah memberikan kami renungan Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan kami Tuhan, semangat-Mu akan firman Tuhan. Bapak Engkau berkati Tuhan Ibu Meli Tuhan, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati rumah tangganya Tuhan, Engkau berkati dimanapun Ibu Meli berada, dimanapun Ibu Meli melangkah Tuhan kami percaya, Engkau tetap bergandengan tangan, Engkau tetap memberikan semangat Tuhan untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Bapak Engkau berkati keluarga besarnya Tuhan, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Bapak kami serahkan Tuhan Ibu Meli ke dalam tangan Tuhan, Kau berkati kesehatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki Bapak. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan Ibu Meli, Kau tetap memberikan semangat contoh untuk para wanita-wanita Tuhan di THOP Bapak. Kami percaya Tuhan, Bapak Engkau berkati Tuhan sekali lagi Bu Meli Tuhan yang selalu menguatkan kami akan firman Tuhan. Selalu memberikan kami semangat Tuhan untuk maju Tuhan di dalam Engkau. Kami tetap semangat Tuhan untuk lebih-lebih lagi melayani Engkau Bapak. Bapak kami serahkan Tuhan Ibu Meli ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga Tuhan berkati Tuhan Ibu Dewi. Engkau berkati Ibu Deni. Engkau berkati Ibu Eva. Engkau berkati Tuhan Ibu Lili. Engkau berkati Ibu Santi, Kau berkati Ibu Hana, Kau berkati Ibu Vivi, Kau berkati Ibu Olan, Kau berkati Tuhan Ibu Lince Tuhan, dan juga hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah melewatkan kami sedetik pun Bapa. Engkau berkati rumah tangga kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kau berikan kami kesehatan dari ujung rambut sampai ujung kaki Bapa. Engkau lingkupi keluarga kami, Engkau lingkupi suami kami, Engkau lingkupi anak-anak kami, Engkau lingkupi Tuhan cucu-cucu kami Bapa. Bapak kami serahkan Tuhan keluarga besar kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Engkau memberikan waktu yang terbaik untuk keluarga kami Bapak. Engkau memberikan waktu yang luar biasa Tuhan untuk kami jalankan berjalan dengan Engkau Bapak. Bapak kami serahkan keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Bapak. Kami percaya Engkau mau lingkupi keluarga kami Tuhan. Saat ini Tuhan masing-masing Bapak. Kami percaya Engkau melingkupi rumah tangga kami. Kau melingkupi Tuhan rumah-rumah kami Bapa. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan Kau mau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan Kau mau kuatkan lebih-lebih lagi Tuhan. Ajarkan kami Tuhan selalu turut di jalan Engkau Tuhan. Ajarkan kami lebih berpegang Tuhan akan firman Tuhan. Bapak kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kau angkat Tuhan semua segala penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan COVID ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kabang Kau lenyapkan Tuhan dari Indonesia. Kau lenyapkan Tuhan dari sekeliling rumah tangga kami Bapa. Bapa kami bungkus Tuhan keluarga kami Tuhan ke dalam tangan Bapa. Ke dalam tangan-Mu Yesus. Bapa lingkupi kami sekali lagi Tuhan. Para WBK di tempat ini. Ibu Gembala kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Bapak tiba saatnya Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Tetapi kami percaya berkat Tuhan selalu ada Bapak. Bapak sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar kami akan mengadakan tangan kami. Sebentar Ibu Pendeta Muda Meliana ke dalam tangan Tuhan. Bisa berdoa untuk kami masing-masing. Mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus yang akan memberkati kehidupanmu. Dan biarlah akhirnya dalam kehidupanmu kau menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tetap berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan membaju jurahkan keadilan. Biarlah kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan hal itu engkau dapat memadamkan anak panah api sejahat. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui dalam segala akal akan merah hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan, mulai hari ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus
Kristus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.